Ke berita lainnya, Saudara, Kejaksaan Agung menyebut telah mengantongi cukup bukti keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi pembangunan BTS 4G. Plate ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari. Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Diduga keterlibatan Plate terkait jabatannya sebagai menteri dan selaku pengguna anggaran. Untuk 20 hari ke depan, Plate akan ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Kemenkominfo ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam perencanaannya, Saudara, Kementerian Kominfo akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8,03 triliun rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Adapun kerugian negara sebesar lebih dari 8 triliun rupiah dari pengadaan BTS 4G bakti Kementerian Kominfo berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Ditemukan pula indikasi dugaan penggelembungan harga atau markup serta pembayaran BTS yang ternyata belum terbangun. Dan selain Menkominfo Johnny G. Plate, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS atau pemancar seluler untuk internet cepat 4G. Tersangka Irwan Hermawan selaku komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan diduga bermufakat bersama Direktur Utama Bakti Kominfo sehingga menjadi pemenang proyek. Sebelumnya juga ada nama Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rekayasa lelang proyek menara BTS. Lalu ada 3 tersangka lainnya, Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment, dan Yohan Suryanto, tenaga ahli utama Human Development Kampus UI tahun 2020 yang diduga membuat riset fiktif terkait proyek BTS 4G. Sementara itu, setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Rumah Dinas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang berada di Widya Chandra, Jakarta Selatan digeledah penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS. Garis pembatas dipasang di depan pagar Rumah Dinas Menkominfo Johnny G. Plate yang berada di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan saat penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menggeledah rumah dinas Johnny setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Selain dilakukan penggeledahan rumah dinas Plate, penyidik juga menggeledah salah satu mobil yang berada di rumah dinas Plate. Penyidik Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo yang terletak di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Penyidik membawa sejumlah berkas dan alat bukti yang disimpan di dalam beberapa box. Plate menjadi tersangka dalam kasus penyediaan infrastruktur pendukung BTS atau Base Transceiver Station proyek bakti Kemenkominfo tahun 2020 hingga 2022.